kedua menjadi ibroh pelajaran buat kita, jangan sampai ntar kita mati belangsak di dalam kubur kalau kita kagak bisa ninggalin amal soleh, kalau kita kagak bisa ninggalin anak soleh yang cinta kepada orang soleh. Kita mendengarkan hikmah taziah pada kesempatan malam ini yang nanti akan disampaikan oleh guru kita Bapak Ustadz Abdurrahman Barki. Kepada Bapak Ustadz kami persilakan dengan segala hormat. Di sini Pak Ustadz biar kelihatan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Wa ba'du, al-mukarramun yang sama-sama saya muliakan dan yang sama-sama kita hormati, yaitu keluarga besar daripada sahibul musibah, yakni saudara saya Al-Ustadz Saiful Anwar. Pak Dewan, saya kenalin dulu ya. Saya mau Ustadz Saiful ini santri pertamanya Al-Maghfur Kiai Haji Muhammad Nata. Waktu bukan santri pertama, sekamar sama Ustadz Saiful. Dulu di Kampung Kupu ada kiai dua. Ada almarhum Kiai Haji Muhammad Nata, ada Kiai Haji Miftahuddin. Satu tempat ngajar di pondok pesantren Himmatul Aliyah. Santri pertamanya saya berdua sama Ustadz Saiful. Saya dari Kelapa II, Ustadz Saiful dari Lawadenok gitu. Nah terus Ustadz Saiful ngebantuin almarhum Ustadz Nata, saya ngebantuin sampai sekarang Kiai Haji Miftahuddin. Begitu ceritanya. Makanya saya sama Ustadz Saiful bukan orang lain, yaitu emang teman dari kecil. Dari mulai tahun 2000 Ustadz Nata nikah, kita tinggal di rumahnya gitu. Alhamdulillah pada hari ini saya bisa bersilaturahmi. Mohon maaf Kiai, baru sempat silaturahim, baru sempat takziah. Mari sama-sama kita doakan mudah-mudahan ayahanda daripada Al-Ustadz Saiful Anwar, mudah-mudahan segala apapun bentuk kesalahannya dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tak lupa para bapak, para ibu, para hadirin, para RT, para RW, bapak dewan yang hadir di majelis takziah ini, mudah-mudahan senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan ribuan nikmat, panjang umur, sehat walafiat, nikmat diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang terlebih penting lagi adalah nikmat yang paling besar Allah berikan kepada kita, yaitu nikmat iman dan Islam. Makanya yuk sama-sama kita meminta kepada Allah, mudah-mudahan senantiasa Allah menancapkan kekuatan iman kita beserta anak cucu keturunan kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam kita sampaikan kepada junjungan alam, yakni Habibana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, kepada para sahabat, kepada para tabi'in, kepada para tabi'it tabi'in, kepada para atba'ut tabi'it tabi'in, sampai kepada para ulama dan kita umat Islam di akhir zaman. Mudah-mudahan pengakuan kita menjadi umat Rasulullah nanti di akhirat diakui oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu bapak jamiah majlis takziah yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memberikan wasiat kepada kita bahwasannya ada dua perkara yang paling kagak didemenin sama Bani Adam. Bu, jadi Kanjeng Nabi dulu pernah ngomong ada dua perkara yang paling kagak diresepin sama anak manusia. Yang pertama, qillatul mal. Apa artinya qillatul mal? Sedikit duit. Kira-kira ibu-ibu ada yang resep kagak kalau duitnya tinggal dikit? Enggak. Tuh, Nabi pernah ngomong yang pertama yang kagak diresepin sama anak Adam yaitu qillatul mal. Siapa juga puyeng kalau duitnya tinggal dikit mah. Boro-boro bapak dewan, kiai gua kalau duit udah tinggal dikit puyeng. Cuman bisa bae ngumpetinnya gitu. Itu yang pertama tuh. Yang kedua, kata Kanjeng Nabi yang paling kagak diresepin sama anak Adam yakrahul maut. Takut sama mati. Takut sama mati? Coba dah orang rawa denok siapa yang lagi ngarep-ngarep pengen mati buru-buru? Ada, Bu? Nggak ada. Bahkan orang sakit pengen sembuh, bagaimana orang sehat? Makanya pantas kata Kanjeng Nabi, entar nih di kalangan umatku kata Kanjeng Nabi ada dua perkara yang paling kagak diresepin, yang paling kagak diarepin sama Bani Adam. Yang pertama sedikit harta, yang kedua takut sama mati. Tapi emang kita kagak boleh juga ngarep-ngarep pengen mati mah. Jangan dulu. Apalagi belum punya persiapan. Apalagi belum punya persiapan. Jadi yang namanya mati mah jangan suka dianggap perkara enteng. Yang namanya mati, yang namanya meninggal dunia jangan suka dianggap perkara remeh. Karena kalau kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq, man dakhalal qabra bila zadin, faka'annama raqibal bahra bila safinah. Man, siapa orang dahola yang masuk al-qabra kepada pekuburan, ke dalam kubur, bila zadin tanpa bawa bekal, faka'annama, maka seperti itu si man, si orang raqibal bahra mengarungi lautan bila safinah tanpa pakai perahu. Repot kagak kira-kira, Bu? Kira-kira nyebrang laut kagak pakai perahu repot apa kagak? Itu perumpamaan orang yang mati masuk ke dalam kubur nekat tanpa bawa amal. Gitu. Makanya yang namanya mati maka gak usah pakai berdoa, ya Allah, gua hidup susah banget, pengen mati aja dah. Masuk kubur lebih susah. Gitu. Masya Allah, hidup belangsak amat ya, laki belangsak, anak pada badung, mendingan mati aja deh ya Allah, saya mah deh, Bu, di dalam kubur lebih belangsak. Lebih belangsak. Jangan dulu. Karena apa? Karena kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq begitu. Orang kalau udah masuk ke dalam kubur tanpa bawa bekal, zat, amal soleh, warisan anak soleh, faka'annama raqibal bahra bila safinah. Itu repotnya seakan-akan dia lagi nyebrang lautan tanpa pakai perahu. Nah, oleh karena itu yang kudu kita pikirin, yang kudu kita kasat, yang kudu kita cari, bagaimana supaya entar di kuburan kita kagak repot, kan gitu. Jangan kita takut sama mati karena ngeri, mati itu repot karena ngeri, siksa kubur itu ada, tapi bekal buat kita menuju kematian itu yang kita kagak cari. Boro-boro kita mau masuk ke dalam kubur, kita mau jarah wali songo aja, Bu, ngumpulin duitnya setahun. Masak dari pagi, apaan aja dibawa. Kalau ditanya, "Mak, itu banyak banget buat apaan sih?" Lah kan perjalanan jauh, ngeri lapar. Tuh, kan perjalanan gitu ya. Bagaimana masuk ke kuburan? Seeneng-eneng kalau kata orang Sunda mah. Seterus-terusnya kagak bakalan nongol lagi ke alam dunia. Makanya itu yang kudu kita pikirin. Hikmah daripada takziah kan begitu, supaya melatifkan kita punya hati, melatifkan kita punya kolbu. Oh, bahwasanya gua juga bakal mati. Kira-kira mati gua repot apa kagak entar? Kan begitu yang kudu kita pikirin.
Makanya kadang-kadang kalau ada tetangga meninggal dunia, kita kudu longok, lihat mukanya, bacain doa. Kenapa? Supaya nyesep jadi latifatil qalbi, jadi pelembut hati kita. Makanya sekali lagi, ayo sama-sama kita cari ilmunya, ayo sama-sama kita cari bekalnya, supaya ntar di kuburan kita kagak pakai perahu, bukan perahu lagi, kapal boot. Kapal boot. Bukan pakai getek lagi, kok ngaji lama getek mah. Belum disambar buaya, belum disambar ikan. Nih, ibu nih, bapak kalau meninggal dunia itu dianterin sama 3 perkara. Yang 2 balik lagi, yang atuh masuk ke kuburan. Yang pertama, kalau ada orang meninggal dunia dianterin sama keluarga. Kemarin almarhum keluarganya pada ngikut kagak kuburan. Istrinya ngikut, anaknya, mantunya, cucunya, tapi balik lagi nggak? Pulang lagi. Pak, sedemen-demennya bini kalau bapak mati pasti ngikut pulang. Kagak bakalan potong, bikin lubang landaknya 2 ya kanan kiri, bawa lu belah kanan, mak belah kiri. Ada kagak yang masih begitu? Ada. Secinta-cintanya bini bapak kalau bapaknya mati pulang. Malah kadang-kadang yang kagak punya pikiran, malam pertama itu emaknya bini bapak pas bapak mati malam pertama dia masuk ke kamar, anaknya dipanggil. Neng, sini neng. Ngapa mak? Temenin mak, ngeri bapak lu pulang tuh. Kan sih ada angkala, katanya temen. Tapi ngeri bapak lu pulang. Bener gak pak? Itu baru malam pertama tuh. Baru malam pertama. Kadang-kadang udah seminggu, udah sebulan, udah 2 bulan, idahnya belum habis, udah ada yang nungguin. Bener gak pak? Bapak nih pak, bini bapak kalau bapak mati, idah belum habis, udah ada yang nungguin. Artinya apa? Buat disodok lagi. Gitu. Itu pak, mobil boleh nyicil, rumah boleh ngebangun, bapak mengerengkol di dalam kubur, mobil warisan kita dipakai malah laki barunya. Makanya pak, kalau mati jangan banyak-banyak ninggalin warisan begini, dipakai sama laki barunya ntar. Lagian gue mau warisan kagak ya bu. Ya, mendingan dah kalau gitu. Tuh, yang pertama, orang mati dianterin sama keluarga. Yang kedua, orang meninggal dunia, orang mati dianterin maharta. Itu si bapak yang mati punya mercy-nya ngikut kagak ke kuburan nganterin, bawa bininya, bawa anaknya. Dia punya Innova, ngikut kagak ke kuburan nganterin, ngikut. Terus kalau udah dikubur, kira-kira dibawa pulang kagak tuh mercy? Innova dibawa pulang kagak? Apa ada ngikut dikuburin tuh mobil? Agak ada. Makanya 2 perkara ini kagak bisa nolongin, kagak bisa nemenin ke dalam kubur. Kecuali yang ketiga, ketika orang meninggal dunia dianterin sama amal. Apa itu amal? Yaitu solehnya dia di dunia, baru ngikut masuk ke dalam kubur. Makanya kan kadang-kadang kita nyelengin, banyak nyelengin bekat yang ditinggalin, tapi sedikit-sedikit nyelengin bekat yang dibawa. Maksudnya apa? Rumah bagus-bagusin, mobil banyak-banyakin, gini tambah-tambahin. Nah kan itu bahan ditinggal, kagak ngikut masuk ke kuburan. Oh. Tapi lempengan amal soleh yang emang bener-bener bekal kita, main dikit-dikitan. Saya tanya, ibu, kalau sedekah, di kantong ada duit 20 sama 10.000, milih yang mana? Milih yang mana? Di kantong ada duit cebanan sama gocengan, milih yang mana? Yang goceng. Di kantong ada goceng sama 2.000-an, milih yang mana? Yang 2.000. Di kantong ada duit 2.000, 2 lembar. Yang satu kembalian warung pucok, yang satu masih dari bank. Kira-kira yang dicabut yang mana? Nah, itu kan artinya bekal kita tuh, tapi main kecil-kecilan. Makanya kata Imam Ali, orang akhir zaman pada puyeng. Kalau kata orang barat mah, pak gede-gede anu mantak ditinggalkan, pak letik-letik anu mantak dibawakan.
Kata orang barat begitu, Bu. Ya orang kulon barat. Artinya apa? Main gede-gedean buat yang ditinggalin, tapi main kecil-kecilan buat yang dibawa. Artinya apa? Bekal amal soleh. Makanya ama mati maka gak kudu takut, tapi ama mati juga jangan nekat banget. Ama mati mah belum punya amal soleh, belum punya anak soleh, udah mati. Itu namanya mati nekat. Tapi insya Allah almarhumah, masya Allah, orang baik, insya Allah, orang tua yang baik, insya Allah, dan punya anak soleh, dan punya anak guru agama yang demen sama orang ahli agama, insya Allah jadi petulung buat almarhum di alam kubur. Tuh, makanya punya anak, Bu, punya anak, kewajiban pertama ngedidik anak itu tahu urusan agama. Mau dia jadi pembisnis kek, mau dia jadi karyawan kek, mau dia jadi RT, mau dia jadi RW, tapi yang lebih penting pondasi urusan agama kita kudu didik. Kita kudu didik. Mesantrenin anak kan tujuannya bukan buat jadi kiai, Bu, buat ngerti agama. Pak Ustadz, anak saya mau kagum nyantren, emang apa? Cita-citanya bukan jadi kiai, deh nyantrenin anakmu bukan cita-cita jadi kiai, supaya tahu agama. Udah pulang nyantren belum jadi RW, belum mau jadi lurah, yang penting urusan agama ngerti. Kan repot, Bu. Udah dasar mah kita hidup di dunia kurang begitu bahagia, udah dasar mah kita hidup di dunia kurang begitu senang, jangan ampe masuk kuburan kita belangsak kagak bahagia. Tapi insya Allah sekali lagi almarhum adalah bagian daripada orang yang bahagia di kuburan. Kenapa sebabnya? Karena matinya meninggalkan anak yang ngerti sama ilmu agama. Sebab anak soleh, Bu, anak soleh tapi yang cinta sama orang soleh itu menjadi jembatan penolong buat orang tuanya. Ada satu kisah di zaman Tuan Syekh Abdul Qadir Jilani. Jadi Tuan Syekh Abdul Qadir Jilani punya murid muda, punya murid anak muda. Anak muda ini datang. Ini saya kayak kelaron ini deket banget. Jadi ada satu hari ada anak muda datang ke rumah Tuan Syekh Abdul Qadir Jilani. Ini anak muda nangis-nangis datang ke rumah Syekh Abdul Qadir. Syekh Abdul Qadir nanya kepada anak muda, Tong, kalau kata bahasa Rawadenak, Tong, lu ngapa pagi-pagi datang ke rumah gua nangis-nangis? Anak muda ngejawab, ya Tuan Syekh, gimana saya kagak nangis? Saya punya bapak 6 hari lalu meninggal dunia. Saban malam saya mimpi ketemu bapak saya, itu bapak saya lagi disiksa di kubur. Jadi ini anak, bapaknya meninggal dunia udah 6 hari 6 malam. Saban malam dia mimpi bapaknya lagi dikencet di kuburan. Nangis dia. Mimpi yang nyata itu ada 3. Yang satu mimpi ketemu Kanjeng Nabi nyata, karena enggak ada jenis jin manapun yang sanggup menyerupai wajah Kanjeng Nabi. Cuman jangan lenje. Kalau mimpi ketemu Kanjeng Nabi jangan lemes mulut. Kalau kata Syekh Abdul Wahab Sa'roni, orang kalau kebanyakan ngomong mimpi ketemu Nabi, bohong. Nabi kagak bakalan mau datang lagi. Cukup alhamdulillah. Yang kedua, mimpi ketemu guru agama. Ibu nih zaman dulu punya guru lekar, guru Al-Quran, guru tajwid, guru fikih, guru tauhid, meninggal dunia. Mimpi itu benar guru kita yang datang. Yang ketiga, mimpi ketemu orang tua yang udah ada. Jadi kalau misalkan kita tidur, bapak kita udah nggak ada, emak kita udah nggak ada, kita tahu mimpi, benar Bu itu bapak kita. Benar itu bapak kita. Benar itu bapak kita. Jadi ini anak muda saban malam mimpi bapaknya lagi digencet di kuburan. Terus ditanya sama Syekh Abdul Qadir, Tong, bapak lu udah 6 malam disiksa di kuburan. Iya Tuan Syekh. Terus bagaimana? Tolong doakan ayah saya supaya selamat dari siksa kubur. Sama Syekh Abdul Qadir ditanya, dulu semasa hidupnya bapak lu jadi murid gua apa enggak? Kata Syekh Abdul Qadir, enggak Tuan Syekh, belum pernah bapak saya belajar ngaji sama Tuan Syekh. Pernah cium tangan gua gak? Kata Syekh Abdul Qadir, belum pernah Tuan Syekh. Kenal gak sama Syekh Abdul Qadir? Kagak kenal Tuan Syekh. Pernah dengar gak nama Syekh Abdul Qadir dulu bapak lu Tong? Kagak pernah Tuan Syekh. Jadi romannya ini babanya repot banget, sampai kagak kenal sama kiai gitu.
Terus kata Syekh Abdul Qadir, pernah ngelewatin majelis taklim gua kagak? Nah, kalau itu pernah, kata anaknya. Pernah juga ngelewatin majelis taklim Syekh Abdul Qadir, dia ngejar onta Tuan Syekh. Karena ngelewatin ontanya ngelewatin majelis Tuan Syekh. Gitu. Makanya kan kata Syekh Abdul Qadir di dalam manakibnya, waman marra ila majlisi radhiyallahu anhu. Siapa orang yang ngelewatin majelisnya Tuan Syekh Abdul Qadir Jilani radhiyallahu anhu, entar di akhiratnya bakal digampangin, kagak ketemu kesulitan. Begitu di dalam manakibnya. Ya udah dah, kalau emang begitu, kata Syekh Abdul Qadir, ngelewatin majlis gua juga lumayan. Akhirnya Syekh Abdul Qadir sholat sunnah 2 rakaat tawajuh kepada Allah, minta doa, ya Allah tolong selamatkan Fulan bin Fulan dari siksa kubur. Doanya dijegat sama malaikat. Syekh Abdul Qadir, lu ngapain doain Fulan bin Fulan? Dia kan bukan murid lo. Kenal lu kagak, cium tangan kagak, ngaji kagak, tiba ngeliwat doang, itu juga ngejar ontak. Ngapain pakai didoain buat selamat di kuburan? Apa jawaban daripada Tuan Syekh Abdul Qadir Jilani? Malaikat, sampaikan doaku kepada Allah Subhanahu wa taala. Tolong selamatkan Fulan bin Fulan dari azab kubur. Biar kata dia kagak pernah belajar agama kepadaku, tapi dia punya anak yang soleh, yang cinta kepadaku, kata Syekh Abdul Qadir Jilani. Akhirnya Syekh Abdul Qadir, ya udah Tom, udah pulang. Kan malam ke-7. Besokannya malam ke-7. Pagi-pagi itu anak muda datang ke rumah Tuan Syekh Abdul Qadir Jilani, dalam satu riwayat bawa 10 ekor kuda. Buat apa? Buat disedekahin kepada Sidi Syekh Abdul Qadir Jilani. Saking apa? Saking girangnya. Karena semalam dia mimpi ketemu bapaknya, udah dibenahin di tempat yang enak, dan bapaknya itu nitip salam. Kalau kata kita, tong salamin gua ke Syekh Abdul Qadir. Kalau bukan gara-gara doa dia, buah-buah masih digebukin sama malaikat. Saking girangnya tuh anak, bawa 10 kuda buat sedekah kepada Syekh Abdul Qadir. Jadi buat pelajaran juga buat kita, kalau doa ke rumah kiai, minta doa ke rumah kiai, jangan lenggang kangkung ya Bu. Jangan. Iya, itu hikayat, jadi pelajaran, jadi hikmah buat kita. Kadang-kadang datang ke rumah kiai, saya ngelihat sering guru saya, orang pada sambung datang, kiai minta supaya begini, supaya begini, supaya begini, supaya semblimbing 5 biji yang dibawa. Aduh. Minta mah sorga, minta mah hikmah, blimbing 5 biji. Iya. Jadi ini cerita ada hikmah yang kudu kita serap. Ini cerita ada hikmah yang kudu kita bener-bener hayatin. Yang pertama, jangan sampai kita ntar mati kagak ninggalin anak soleh. Kagak ninggalin anak soleh. Anak soleh yang cinta sama orang soleh. Makanya kata Habib Abdullah Al-Haddad, Sahib Ratibul Haddad, man lahu ta'alluqun wa mailun ila ahadin minas solihin, hasolalahul madadu an jami'is solihin. Siapa orang yang punya mahabbah, kecenderungan cinta kepada satu orang soleh, entar di akhirat, di kuburan, bakal ditulungin oleh seluruh orang-orang soleh. Sekarang ibu cinta sama Sunan Gunung Jati, di akhirat di kuburan bakal ketemu sama Sunan Gunung Jati. Sekarang ibu suka ziarah ke Sunan Kalijaga, entar di akhirat di kuburan bakalan ketemu sama Sunan Kalijaga. Ibu suka ziarah ke Syekh Abdul Muhi Pamijahan, entar di akhirat di kuburan bakal ketulung sama Syekh Abdul Muhi Pamijahan. Makanya kalau ziarah lanyat lempengin Bu. Saya niat ziarah ke makam orang soleh, tujuan yang pertama mencari ridho Allah, yang kedua untuk melembutkan hati saya, yang ketiga mudah-mudahan saya diakui oleh sohibul maqam ntar di akhirat. Begitu. Kadang-kadang ibu-ibu niat ziarah kurang lempeng sih ya. Kurang lempeng. Ziarah ke Pamijahan bukan niat sowan ke Syekh Abdul Muhi, yang dipikirinnya pulang kaling. Nyik, besok jarah Syabdul Muhi siapin gedang banyak dikit, uang kalingnya gede-gede, murah-murah. Syabdul Muhi mah lupa udah. Jarah ke kulon, pete yang disanter. Sultan Hasanuddin mah kelupaan.
Tapi intinya pada malam hari ini hikmah takziah yang pertama untuk melembutkan kita punya hati. Yang kedua menjadi ibroh pelajaran buat kita, jangan sampai ntar kita mati belangsak di dalam kubur kalau kita kagak bisa ninggalin amal soleh, kalau kita kagak bisa ninggalin anak soleh yang cinta kepada orang soleh. Oleh karena itu ini adalah nasihat untuk diri saya pribadi dan umumnya untuk kita semua. Ayo sama-sama, kalau kita udah kagak sempet jadi orang soleh, udah ketuaan, mau ngaji lagi malu, mau ngaji lagi gengsi, ayo dah kita jorogin anak-anak kita kirim kepada orang-orang soleh. Tujuannya satu, supaya ntar kita mati enak di kuburan. Amin ya robbal alamin. Enggak panjang kalam, mudah-mudahan sedikit tapi bisa kita bawa pulang, sedikit tapi kita punya hikmah. Sekali lagi, insya Allah kalau kita mati ninggalin anak soleh seperti almarhum, mati meninggalkan anak guru agama yang cinta kepada ahli agama, mudah-mudahan beliau enak di dalam kuburnya, menjadi min ahli raudatil jannati. Amin amin ya robbal alamin. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Sampai jumpa. Bye. Dadah. Dadah.